Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik mengenai refresh di Power Query. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Oke, tips yang pertama yaitu mengenai shortcut. Jadi kalau kita melakukan refresh itu biasa kita mengambil data, kemudian di sini ada refresh ya. Ada refresh all dan refresh biasa. Nah, untuk shortcutnya untuk refresh all kita bisa menekan Ctrl Alt dan F5. Kita tekan ya Ctrl Alt dan F5, maka dia akan melakukan refresh pada seluruh Power Query yang ada dalam workbook tersebut. Sedangkan untuk yang refresh biasa, yang ini, yang refresh biasa itu shortcutnya yaitu Alt F5. Apabila kita tekan Alt F5, dia akan merefresh sesuai dengan Power Query yang telah kita pilih atau kita select. Di sini saya select pada yang contoh 2 yang ini ya. Oke, tips yang kedua, biasanya tabel pada Power Query, misalnya kita setting lebar kolomnya seperti ini ya. Nah, ketika kita melakukan refresh, misalnya saya tekan sini Alt F5, maka kolom yang telah kita atur itu akan kembali lagi ke bentuk awal, atau kita perkecil deh seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Ketika kita tekan Alt F5 atau kita refresh, dia akan kembali ke bentuk awal. Supaya hal ini tidak terjadi, kita bisa mengaturnya ya. Kita atur pada tab design, kemudian pada properties kita hilangkan centang pada adjust column width, lalu kita okekan. Dengan cara ini, pada tabel query yang telah kita atur kolomnya, saat kita refresh Alt F5 itu tidak akan berubah bentuk kolomnya. Oke, tips yang ketiga yaitu mengenai refresh otomatis pada Power Query. Untuk melakukan refresh otomatis itu ada dengan cara settingan pada query ya. Jadi kita ambil pada query-nya, kemudian kita bisa ambil properties. Kemudian di sini pada usage, di sini dikatakan bisa kita melakukan refresh setiap berapa menit. Nah, bisa kita refresh setiap 60 menit atau paling cepat itu yaitu 5 menit. Nah, ini pengaturan untuk 5 menit. Tetapi dengan semakin seringnya di refresh, otomatis nanti semakin banyak data yang akan terus di load atau dibaca, sehingga akan memperlambat data kita. Nah, bisa juga kita merefresh itu apabila sebuah file tersebut dibuka. Jadi ada pengaturan juga. Jadi yang pengaturan yang di bawah ini yaitu merefresh data ketika file tersebut dibuka. Biasanya yang digunakan yaitu refresh every dan refresh data when open the file ini untuk melakukan refresh otomatis. Oke, tips selanjutnya yaitu kita merefresh otomatis menggunakan VBA, Excel atau makro Excel. Sebelum kita masuk ke VBA, sebaiknya kita atur dulu ya bahwa Excel kita itu support untuk dilakukan makro. Kita setting dulu, kita ambil file settingannya. Kemudian pada option di bawah sekali kita ambil. Nanti kita akan pilih pada True Center-nya. Lalu kita ambil True Center setting. Lalu di sini ada makro setting dan kita pilih pastikan pada enable VBA makro dan bisa dicentang juga pada terus access to VBA project object model. Lalu kita okekan dan pastikan filenya atau Excelnya itu di refresh. Refresh di sini artinya kita close dulu filenya. Di sini saya save dan nanti barulah dibuka kembali file Excelnya ya. Nah, untuk membuka makro kita bisa menekan tombol Alt F11 pada keyboard. Itu akan mengeluarkan jendela makro. Di sini masih kosong, tidak ada apa-apa ya. Di sini kita ambil dulu yang menjadi script untuk refresh. Jadi kita bisa melakukan record, kita ambil developer. Nah, untuk teman-teman yang belum keluar developernya, bisa klik kanan pada ribbon Excelnya, kemudian pilih pada custom the ribbon, kemudian pada custom the ribbon centang pada developernya. Ini pengaturannya agar keluar menu developernya ya, baru okekan. Nanti akan keluar developer seperti ini. Kita bisa record, kita ambil record. Lalu di sini namanya kita buat saja makro 1, lalu kita okekan. Kemudian kita lakukan refresh all seperti biasanya. Karena ini sudah direkam, kita ambil data lalu refresh all. Lalu pada developernya kita stopkan saja rekornya. Kita stopkan. Dan apabila kita lihat
pada jendela makro yang kita buka tadi pada Alt F11, itu akan keluar sebuah modul baru. Nah, modul ini modul 1, dan modul 1 ini berisi ini ya, sebuah script mengenai bagaimana cara merefresh AL, yaitu aktif book refresh AL. Agar script ini berjalan otomatis, terrefresh otomatis, script ini harus mempunyai event atau suatu kondisi di mana script ini dipanggil. Untuk bisa menjadikan event itu hanya ada pada modul seed, modul yang seed di sini ya, bukan modul standar. Jadi ada modul seed dan modul standar, dua ya. Jadi kita ambil pada modul seed di sini karena seednya pada seed contoh 2, maka saya klik pada seed 2 ya. Lalu di sini saya ambil yang worksheet-nya dan di sini akan ada eventnya. Nah, event di sini ada yang aktif ya, saya pilih yang aktif sehingga dibaca ketika worksheet tersebut aktif atau diklik maka akan melakukan refresh. Saya pastikan yang refresh tadi aktif refresh all. Cara ini akan menjadikan ketika saya klik yang contoh 1 itu tidak akan terjadi refresh pada Power Query-nya. Tetapi ketika saya mengklik pada sheet contoh 2, di bawah sekilas itu akan tampak tadi terjadi refresh makro. Kita contohkan sini. Kita ambil query connection. Kita ambil di sini ya. Lalu saya pindahkan ke contoh 2, otomatis dia akan melakukan refresh pada Power Query-nya. Nah, itu untuk beda sheet. Bagaimana kalau pada sel tertentu? Jadi di sini saya harapkan apabila saya mengambil VIP, otomatis nanti terrefresh otomatis dan dia akan mengambil setiap data-data yang ada tulisan VIP-nya. Kita ambil Alt F11 pada keyboard. Bisa kita buat di tempat baru lagi, yaitu di change. Ada perubahan ya. Apabila ada perubahan dan kita pastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan sel yang kita akan buat eventnya di sini, yaitu pada sel E3 ya. Jadi bisa kita buat script baru, if jika target address sama dengan sel E3, dan maka barulah dilakukan pemanggilan script untuk refresh all, kemudian kita tutup dengan end if. Nah, maka ketika terjadi perubahan pada E3, misalnya di sini saya ubah menjadi kelas 1, otomatis dia akan merefresh dan merubah datanya seluruhnya menjadi kelas 1. Dan ini tidak berlaku apabila ada perubahan di sel yang berbeda ya, di sel yang tidak kita pilih di E3. Nah, cukup di sel E3 saja. Apabila terjadi perubahan maka dia akan merefresh. Atau di sini saya menjadikan medan, otomatis dia akan merefresh dan mengambil setiap kata-kata yang ada kata-kata medannya. Nah, dikarenakan file ini kita sudah buat script makronya, kita harus menyimpannya ke dalam bentuk file yang mendukung makro. Jadi apabila kita tidak menyimpan dalam file yang mendukung makro, nanti scriptnya hilang ya. Jadi untuk menyimpannya kita tekan F12 pada keyboard. Jadi menyimpan yang baru, kemudian kita ambil save as tipe-nya. Tipenya kita pilih yang XLSM ekstensinya ya, atau Excel Macro Enable Workbook namanya. Kita pilih, di sini sudah tertera ya Excel Macro Enable Workbook, lalu kita save-kan. Nah, ini filenya sudah mendukung makro dan sudah tersimpan script yang telah kita buat, sehingga bisa kita close-kan lagi filenya dan scriptnya sudah tersimpan. Demikian video saya, panjang lebar penjelasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.